Riwayat Kelantan dan fakta-fakta sejarah operasi militer terbesar Aliansi Angkatan Laut Kerajaan-Kerajaan Nusantara abad ke-8 membebaskan Vietnam dari penjajahan Kekaisaran Cina. Bangsa Yuana yang mendiami Kerajaan Annam terletak di negara Vietnam sekarang selama berabad-abad menjadi bagian dari provinsi sebelah selatan Kekaisaran Tang dan mengalami Cinaisasi dari segi kebudayaan. Penguasaan Annam ini berlangsung sejak tahun 2014 Masehi oleh para pendahulu dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 sampai dengan 907 Masehi. Di tahun 514 sampai 602 Masehi, bangsa Annam berusaha melepaskan diri dari Kekaisaran Cina, namun selalu menemui kegagalan. Dikisahkan dalam riwayat Kelantan, terdorong oleh keinginan untuk memerdekakan negerinya, kemudian bangsa Yuana mengutus dutanya yang bernama Ngo Sri Phoungan menghadap ke Medang Bumi Mataram di Pulau Jawa untuk memohon bantuan bala tentara Jawa membebaskan negerinya dari bayang-bayang Kekaisaran Cina. Kunjungan itu dilakukan sebanyak 2 kali, sekitar tahun 760 dan 762 Masehi. Setelah kunjungan yang kedua, Maharaja Sanjaya, penguasa Medang Bumi Mataram, bersedia mengirimkan pasukannya. Persiapan dan siasat pembebasan Vietnam berlangsung selama 5 tahun, dan akhirnya di tahun 767 berangkatlah pasukan yang dipimpin sendiri oleh Maharaja Sanjaya. Bergabung dalam pasukan bala tentara dari Sriwijaya yang dipimpin oleh Sang Satyaki Satirta, dan dari Sulawesi dengan panglima perangnya yang gagah perkasa bernama Saweri Gading. Beberapa bulan sebelum keberangkatan, sejumlah pasukan dari Laos dan berbagai wilayah di Kepulauan Melayu lainnya turut pula menggabungkan diri dalam barisan. Seluruh pasukan ini terdiri dari 577.000 marinir dengan diangkut oleh sebanyak 5.700 buah kapal dari jenis Samboa dan Klulus yang panjangnya kurang lebih 50-69 meter. Dengan 40 layar yang dapat bergerak pantas mengikuti perubahan angin. Dalam formasi yang bentuknya bagaikan deretan pulau bergerak menuju ke timur, menyeberangi Teluk Seredah Sekebun Bunga di Teluk Siam sekarang, menuju ke Kuala Sungai Merah atau Songka, terus menuju ke kota Giaochi, ibu kota Annam, yaitu Hanoi sekarang. Tentara kerajaan dari penduduk Zavadesa, yaitu di Laos Utara sekarang, bergerak menuju ke utara. Mereka menerabas hutan belantara dan menaiki gunung-gunung, memasuki wilayah Guangxi dalam negeri Cina. Di sana mereka bergabung dengan suku-suku bangsa Yuana yang menjadi penduduk asli di pegunungan wilayah itu. Sementara itu, sebanyak 3.000 bala tentara mendahului pergerakan pasukan Jawa dan Nusantara. Para marinir ini melakukan tindakan infiltrasi ke Vietnam, menyamar sebagai pedagang dan berlayar menggunakan perahu perdagangan ke kota Giaochi. Pada malam hari, mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan bersama bangsa Yuana menyerang tentara Cina secara sporadis. Akhirnya pasukan besar koalisi Jawa dan Nusantara pun tiba. Pasukan kemudian dibagi 2 di Kuala Songka. Satu pasukan bergerak di darat dan berkendaraan gajah dan kuda, serta berjalan kaki maju ke ibu kota. Satu pasukan lagi tetap menaiki kapal dan bergerak cepat di sepanjang Sungai Merah di wilayah Songka, maju ke ibu kota Giaochi. Dari dalam ibu kota, bangsa Yuana yang dipimpin oleh Ngo Sri Phoungan segera bertindak. Pemberontakan dilancarkan semakin hebat dan menyapu kota-kota lain di wilayah Annam. Ketika pasukan Jawa dan Nusantara mencapai ibu kota, pertempuran hebat segera terjadi di sekitar benteng Giaochi dengan amat dahsyat. Dahsyatnya perang menyebabkan Gubernur Tehang Poi dari kota Guangzhou, Kanton sekarang, mengirim pasukan bantuan melalui daratan menuju wilayah Annam. Pasukan Zavadesa dan penduduk asli setempat dengan gagah berani menyambut dan menghadang pasukan bantuan Kekaisaran Tang, sehingga pasukan bantuan tersebut tidak pernah sampai ke ibu kota Giaochi. Karena bala bantuan tidak datang, ibu kota akhirnya jatuh
setelah bertempur selama 6 bulan. Vietnam pun lepas dari penjajahan kekejaman Kekaisaran Cina. Peristiwa ini menunjukkan adanya sistem penyerangan yang sangat rapi yang dilakukan koalisi Jawa dan Nusantara pada masa itu. Jaringan intelijen dan koordinasi setiap gerakan dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat dan biaya yang sangat besar. Diperkirakan selain menyiapkan logistik selama 1 tahun untuk 577.000 marinir, juga disediakan perak sebanyak 1.154.000 batang perak. Demikianlah kisah operasi militer Aliansi Angkatan Laut Kerajaan Nusantara abad ke-8 yang dipublikasikan oleh lontaraproject.com berdasarkan penuturan riwayat Kelantan. Lalu benarkah kisah ini benar-benar terjadi dalam peristiwa sejarah? Mari kita bedah satu persatu. Data peristiwa yang barusan kita simak bersama bersumber dari tulisan Abdullah Nakula, seorang sejarawan Melayu yang membedah riwayat Kelantan, di mana disebutkan tokoh Saweri Gading ikut terlibat dalam ekspedisi militer Jawa dan Sriwijaya ke Indochina. Menurut Kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca dan Prasasti Sarwadharma yang dikeluarkan Raja Kertanegara, sekitar abad ke-8 sampai 13 Masehi, toponim atau penyebutan nama suatu wilayah yang sekarang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Jawa dan Nusantara. Nusantara adalah penyebutan nama bagi pulau-pulau di luar Jawa. Namun karena bukti sejarah berasal dari Jawa, untuk mudahnya mari kita sebut saja Medang Bumi Mataram dan Sriwijaya sebagai kerajaan di Nusantara. Perjalanan ekspedisi keluar Nusantara yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa dan Nusantara seperti Sriwijaya, Medang Bumi Mataram, dan Majapahit di kemudian hari dimaksudkan untuk merebut dominasi di 5 kawasan komersil di Asia Tenggara dan menyebabkan gesekan dengan kerajaan Annam, Chenla, Champa di Indochina, juga dengan Mongol dan Kekaisaran Cina. Kerajaan Chenla di Kamboja sekarang adalah penerus dari kerajaan Funan, di mana penguasanya adalah Wangsa Raja-Raja Gunung yang mirip dengan penguasa Jawa dan Sriwijaya, yaitu Wangsa Sailendra yang mempunyai arti sama, yaitu Raja-Raja Gunung. Kerajaan Chenla pernah diserang oleh bala tentara Jawa dan Nusantara yang menyebabkan rajanya tewas dan putra mahkotanya yang bernama Jayawarman II dibawa ke Jawa. Setelah sekian lama mengenyam pendidikan di Jawa, pada tahun 802 Jayawarman II kembali ke Chenla dan mendirikan kerajaan Angkor atau Kekaisaran Khmer. Masa kepemimpinan Jayawarman yaitu di tahun 802 sampai 850 Masehi, kerajaan Angkor mencakup sebagian wilayah Laos, Kamboja dan Vietnam. Kerajaan Angkor bertahan selama kurang lebih 600 tahun. Wilayah di sepanjang pantai Vietnam ini muncul pada abad kedua dan berkembang pesat di abad ke-7. Kerajaan Champa pernah diserang Nusantara sebanyak 2 kali. Di tahun 774 Masehi, serangan bala tentara Nusantara mengakibatkan Candi Pho Nagar di Nak Trang rusak. Dan tahun 777, serangan Nusantara mencapai ibu kota Virapura. Perjumpaan dan pengaruh pasukan Nusantara yang menyerang negerinya bukan hanya mengakibatkan kerusakan, tapi juga membuat kerajaan Champa berkembang pesat, sehingga setelah serangan Nusantara berlalu, di bawah kepemimpinan Harivarma II, kerajaan Champa mampu melakukan serangan ke wilayah Cina dan Kamboja. Pada masa kepemimpinan Indravarman II di tahun 854 sampai 893 Masehi, Champa kembali merajut hubungan baik dengan Cina, dan di masa Jayasinghavarman II, Nusantara pun kembali membina hubungan yang baik. Keterikatan batin Champa dan Nusantara terawat dengan baik oleh kerajaan Champa, sehingga semasa Kublai Khan mengirim pasukannya ke Nusantara di tahun 1292 Masehi untuk menghukum Raja Singasari Prabu Kertanegara, pasukan Champa siap menyerang dan menghadang apabila pasukan itu singgah di wilayahnya. Lalu ketika Champa dijajah oleh bangsa Annam dan pemberontakan Raja Champa yang bernama Ceknang dikalahkan, beliau mengungsi ke Jawa.
Raja Cenang adalah putra dari Indra Varman III dan ibunya adalah seorang putri dari Jawa. Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan Prabu Brawijaya V dari Majapahit beristri Putri Anairawati atau Dwarawati, putri Kerajaan Champa. Wilayah Champa kini masuk wilayah Vietnam dan tahun-tahun terakhir ini mendapat perhatian dan pembangunan yang baik dari pemerintahan Vietnam. Berdasarkan fakta sejarah, Kerajaan Annam yang menjadi lokasi penyerangan bala tentara Nusantara di kisah riwayat Kelantan telah berabad-abad dijajah Kekaisaran Cina dan berhasil memerdekakan diri di tahun 939 Masehi dan membangun sebuah kerajaan bernama Nan Yuch atau Nan Fait yang bertahan lama. Selanjutnya, kehadiran bala tentara Nusantara pun terukir abadi bagi masyarakat Thailand Selatan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Prasasti Ligor, sebuah batu pasir kuno bertanggal 775 Masehi yang ditemukan di Wat Semamuang di Provinsi Nakhon Tamarat, Thailand Selatan. Saat ini batunya sendiri ada di National Museum of Bangkok dan di Wat Semamuang. Di dalam kotak kaca terdapat salinannya. Nakhon Si Tamarat yang di abad ke-8 bernama Ligor merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan dijadikan pangkalan militer sewaktu Sriwijaya menyerang Vietnam. Tokoh-tokoh penguasa di Medang Bumi Mataram dan Sriwijaya. Saat ini masih terjadi perdebatan di antara para sejarawan mengenai hubungan antara kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Medang Bumi Mataram. Juga mengenai asal-muasal Wangsa Sailendra, penguasa kerajaan Medang dan Sriwijaya. Apakah dinasti Sailendra adalah penguasa Jawa di Sriwijaya atau sebaliknya, penguasa Sriwijaya di Pulau Jawa? Perdebatan tersebut adalah wajar karena orang Indonesia modern baru mengenal adanya kerajaan Sriwijaya baru 100 tahun terakhir ini dengan dipublikasikannya penemuan sarjana Prancis dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia di tahun 1920. Namun bisa ditarik kesimpulan di rentang abad ke-8, Nusantara sedang mencapai zaman keemasan dan puncak peradaban. Kerajaan Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan maritim terbesar dan menguasai perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Sementara di Jawa, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, raja pertama kerajaan Medang Bumi Mataram, yang dalam prasasti Canggal dan Mantayasi berkuasa di tahun 717 sampai 746 dan berdasarkan naskah Carita Parahyangan yang terbit di abad ke-16, ia berkuasa selama 22 tahun, yaitu tahun 732 sampai 754 Masehi dan berhasil menganeksasi beberapa wilayah di luar kerajaannya. Nama wilayah yang disebutkan Melayu, Kemir, Keling, Tiongkok, dan Kahuripan. Sanjaya adalah satu dari dua nama tokoh yang disebut Raja Jawa selain Sultan Agung, penguasa Mataram Islam, karena berhasil menguasai seluruh kerajaan di Pulau Jawa. Sanjaya adalah pangeran keturunan Galuh dan Kalingga yang berhasil menyatukan Galuh dan kerajaan Sunda dan menyatukan kembali bekas kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai kerajaan yang mampu bertahan 300 tahun, mustahil Mataram kuno tak punya armada laut yang kuat. Berdasarkan catatan sejarah, ada 5 tokoh penguasa dari Medang Bumi Mataram dan Sriwijaya yang mendekati timeline penyerangan ke Indochina, yaitu Rudrawikrama yang berkuasa di tahun 728 sampai 775 Masehi dan Sri Maharaja Wisnu yang berkuasa sekitar 775 sampai 782 di Sriwijaya. Ratu Sanjaya berkuasa 717 sampai 746 Masehi. Diah Pancapana Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi yang berdasarkan isi prasasti Kalasan yang bertanggal 778 Masehi, ia dijuluki Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Kemudian Sriwijaya dan Medang bersatu di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Daranendra Sri Sanggrama Dananjaya di tahun 780 sampai 800 Masehi yang dipuji dalam prasasti Kelurak 782 Masehi sebagai Wairi Wara Wiramardana, dalam prasasti Nalanda sebagai Wira Wairi Matana, dan di prasasti Ligorbe sebagai Sarwarima Dawi Matana, yang kesemuanya berarti penumpas musuh-musuh perwira. Kehebatan dan kebesaran Sri Maharaja Wisnu, Maharaja Rakai Panangkaran, dan Maharaja Daranendra
menyebabkan para sejarawan berbeda-beda pendapat dan tertukar-tukar atau menyebut sebagai satu tokoh yang sama dalam mengidentifikasi ketiga tokoh ini. Namun, ini juga menjadi dasar yang kokoh bahwa di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh ini, Sriwijaya dan Jawa pantas, layak, dan mampu menyebarkan kekuasaannya ke Indochina dan menghentikan dominasi dan sifat ekspansif kekaisaran dinasti Tang. Kepemimpinan tokoh-tokoh tersebut membawa Jawa dan Nusantara mencapai puncak peradaban dengan dirintisnya pembangunan candi-candi terbesar, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan candi-candi lainnya. Rakyat aman, makmur, dan sejahtera. Prasasti Harinjing yang berangka 804 Masehi beraksara dan berbahasa Jawa kuno, membuktikan Nusantara mencapai tingkat peradaban yang tinggi dengan dimulainya pemakaian bahasa dan aksara Jawa kuno, menggantikan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Abad ke-8 juga merupakan puncak kejayaan perahu Nusantara. Selain perahu bercadik yang tergambar dalam relief Candi Borobudur, masyarakat Jawa berhasil membuat kapal Jung Jawa yang menghebohkan Asia Tenggara. Disebutkan teknologi ini bahkan lebih maju dari kapal Jung Cina di masa itu. Kapal ini dibangun tanpa menggunakan paku dan terdiri dari 4 layar dan 4 lapis kayu, sehingga di masa berikutnya digambarkan tahan akan tembakan meriam dari kapal-kapal Portugis. Berat Jung Jawa bervariasi, kisaran 600 ton hingga 1000 ton. Panjangnya sekitar 50 meter dan mampu memuat 1000 orang dan 10.000 kargo. Orang Eropa menyebut kapal raksasa ini sebagai Gargantua dan diserap dalam mitologi Eropa menjadi ogre yang artinya raksasa. Dengan kapal ini, Nusantara menjadi penguasa lautan selama periode abad ke-8 sampai 13 Masehi. Saweri Gading. Saweri Gading adalah putra dari Raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan. Nama ini dikenal melalui cerita yang dimuat dalam Surek Galiko. Beberapa ahli menyatakan bahwa Saweri Gading sebagai tokoh mitos dan legenda dan sebagai karya sastra. Namun, dalam kronik di Bone, Sopeng menyatakan bahwa raja pertama mereka, Tomanurung, adalah keturunan Saweri Gading. Demikian pula, para bangsawan Luwu menganggap Lagaligo dan Saweri Gading adalah nenek moyang mereka. Ada 3 versi masa hidup Saweri Gading. Menurut versi Sulawesi Tenggara, ia hidup abad ke-5. Menurut versi Gorontalo, tahun 850 Masehi. Dan menurut riwayat Kelantan Terengganu, tahun 710. Versi Kelantan mendekati timeline keterlibatan Saweri Gading dalam penyerangan Jawa dan Nusantara ke Indochina berdasarkan kisah Lagaligo, manakala Saweri Gading tidak diperbolehkan menikahi saudara kembarnya yang bernama Wetenri Abeng. Atas bujukan saudaranya, ia berangkat ke negeri Alecina di Tiongkok untuk mencari jodohnya, Iwi Cudai, yang wajah dan perawakannya mirip dengan Wetenri Abeng. Menurut riwayat Kelantan, lokasi Alecina adalah negeri Annam di Vietnam. Demikianlah riwayat dan fakta sejarah kisah operasi militer terbesar Aliansi Angkatan Laut Kerajaan-Kerajaan Nusantara abad ke-8 membebaskan Vietnam dari penjajahan Kekaisaran Cina. Untuk segala kekurangan, Sobat Nubaheula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sobat semua ingin menambahkan atau mengoreksi kisah dan fakta sejarah ini, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share juga ya. Terima kasih.